Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahdatunida dengan NIM 20122-147 kelas Moderasi Beragama G. Di video ini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama serta salah satu contoh yang berkaitan dalam kasus moderasi beragama. Sebelum membahas pada kasus moderasi beragama, kita akan bahas dulu pengertian dari moderasi beragama. Kata moderasi memiliki arti kesedangan atau tidak berlebih dan juga tidak kurang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi dimaknai dengan dua pengertian, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Moderasi beragama dimaknai sebagai kepercayaan diri terhadap substansi atau esensi ajaran agama yang dianutnya dengan tetap berbagi kebenaran sejauh terkait tafsir dari agama itu sendiri. Moderasi beragama juga diartikan sebagai sikap yang seimbang dalam rangka menerapkan perintah agama baik kepada sesama pemeluk agama Islam maupun antar pemeluk agama yang lainnya. Sikap moderasi tidak begitu saja hadir, namun dapat diciptakan dengan cara membangun pengetahuan dengan baik serta menerapkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan agama yang benar. Moderasi beragama menjadi sebuah proses untuk menguatkan pembenaran dan meyakini agama yang dipeluk, disertai dengan pemberian ruang kepada orang lain atau agama lain untuk memeluk agamanya sendiri. Seseorang yang memiliki karakter moderasi beragama akan merasakan kebebasan untuk memantapkan keyakinan serta mengamalkan perintah agamanya. Di samping itu, juga tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat yang beragama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik dalam moderasi beragama. Moderasi beragama juga memiliki karakteristik. Yang pertama, keadilan atau i'tidal. Keadilan yang berarti lurus dan tegas atau i'tidal yang juga memiliki arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan porsinya. Dari pengertian tersebut, kata adil tidak bisa dipisahkan dengan pengertian sama, yaitu persamaan dalam hak. Yang kedua, keseimbangan atau tawazun. Keseimbangan yaitu pengetahuan dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhiraf atau penyimpanan dan ikhtilaf atau perbedaan. Keseimbangan juga memiliki pengertian memberi sesuatu akan adanya hak tanpa ada penambahan dan pengurangan. Yang ketiga, toleransi atau tasamuh. Toleransi juga dapat diartikan sebagai sikap seimbang yang tidak pernah mengarah pada aspek untuk merekayasa dengan cara mengurangi maupun menambahi. Sikap toleransi lebih mengarah pada kelapangan jiwa dan menghargai sikap keyakinan yang berbeda serta kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam. Pembahasan yang ketiga adalah kasus dalam moderasi beragama. Dalam pembahasan kasus moderasi beragama, setidaknya ada 3 tantangan yang harus dihadapi dalam proses penguatan moderasi beragama. Yang pertama, berkembangnya pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berlebihan, melampaui batas dan ekstrim sehingga malah bertolak belakang dengan esensi ajaran agama. Tantangan yang kedua adalah munculnya klaim kebenaran atas tafsir agama. Maksudnya adalah sebagian orang yang merasa paham tafsir keagamaannya sajalah yang paling benar, lalu memaksakan orang lain yang berbeda untuk mengikuti pahamnya, bahkan bila perlu dengan menggunakan cara paksaan dan kekerasan. Tantangan yang ketiga adalah pemahaman yang justru merongrong atau mengancam.
bahkan merusak ikatan kebangsaan. Contohnya, pemahaman orang yang atas nama agama lalu menyalahkan Pancasila, mengharamkan hormat bendera, mengkafirkan orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahkan mengajarkan bahwa nasionalisme tidak penting karena tidak diajarkan dalam agama. Contoh kasus dalam moderasi beragama. Misalnya, adalah kasus pemaksaan hijab di sekolah negeri Sragen yang menjadi bukti moderasi beragama belum cukup baik, di mana salah satu oknum guru matematika di salah satu SMA negeri Sragen berinisial SW melakukan perundungan terhadap salah seorang siswinya lantaran tidak mengenakan hijab. Diketahui S dimarahi SW di depan kelas hingga akhirnya enggan berangkat ke sekolah. S minta dijemput pulang dan enggan masuk sekolah lagi. S juga memiliki adik yang bersekolah di tempat yang sama. Adiknya pun tidak berani ke sekolah juga. Atas kejadian itu, orang tua S mengadukan dugaan perundungan ini ke Polres Sragen karena anaknya yang mengalami tekanan psikis. Guru matematikanya pun yang berinisial SW akhirnya meminta maaf usai diadukan ke polisi oleh keluarga S. Akhirnya, saat itu siswa tersebut dimutasi ke sekolah lain akibat perundungan tak memakai jilbab di sekolah. Atas kasus tersebut, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga mengecam adanya bullying terhadap murid berinisial S tersebut. Dari kasus ini menunjukkan bahwa literasi dan moderasi beragama di dunia pendidikan masih belum cukup baik diterapkan dalam bidang pendidikan ataupun bidang lainnya. Kondisi tersebut akhirnya memberi kontribusi terjadinya intoleransi. Misalnya, pelanggaran maupun pemaksaan pemakaian jilbab yang merupakan simbol dan identitas kepada pihak lain. Oleh karena itu, Komisioner KPAI juga memberikan beberapa rekomendasi terkait munculnya kasus tersebut yang berulang di beberapa satuan pendidikan. Di antaranya, yang pertama, segala bentuk kekerasan verbal, psikis, fisik, dan seksual adalah kekerasan yang dapat terjadi di satuan pendidikan dengan pelaku pendidik, peserta didik, maupun tenaga pendidikan. Yang kedua, Kemendikbud Ristek bekerjasama dengan dinas-dinas pendidikan provinsi atau kota atau kabupaten perlu membuat program pelatihan berkesinambungan kepada para pimpinan sekolah. Tujuannya adalah untuk mengintegrasi dan menguatkan skill bagaimana mengembangkan literasi dan moderasi beragama pada saat yang akan datang, baik di lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosial yang lebih luas. Yang ketiga, Kemendikbud Ristek perlu menyalahkan sosialisasi Permendikbud nomor 50 tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah agar tidak ada lagi pemaksaan maupun pelanggaran penggunaan jilbab bagi peserta didik. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.